Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya, pemirsa Suara Tanaman Channel. Di pagi hari ini seperti biasa ya, saya hadir kembali di tengah-tengah Anda. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa memberikan informasi, memberikan teman sharing Anda ya terkait hobi yang sama dan mungkin kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan ngobrol bersama tanaman-tanaman yang ada di sini, dan tentunya hari ini kedatangan tamu yang berbeda ya, bukan aglonema. Kita kedatangan dari bangsa Philodendron ya. Philodendron itu apa lagi ya? Pokoknya gitu deh. Oke, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang baru hadir join ya atau bergabung di channel saya ini. Channel ini seperti biasa memberikan informasi dan sharing ya mengenai kehidupan, apa yang kita rasakan sekarang, serta kita ditemani di beberapa tanaman-tanaman sebagai hobi kita ya. Saya ucapkan selamat datang semuanya, dan mari kita langsung ngobrol sama salah satu philodendron kita yang ada di sini, yakni si ini dia. Philodendron Xanadu. Wah, kalau saya baca sih ini Xanadu ini dari Amerika Selatan nih guys. Jadi bentuknya itu kita langsung review saja ya. Jadi dia punya batang panjang-panjang seperti ini, panjang. Nanti ada daunnya. Daunnya dia bergelombang di sisi-sisinya ya, seperti ini nih. Kita lihat tuh. Nah, oke. Ini jenisnya Philodendron, namanya Xanadu, dan berasal dari Amerika Selatan. Dan kita sudah membelinya di berapa tahun ya, 2 tahunan lebih sih kayaknya ya, waktu covid tuh sih. Covid 2021 sekarang 2023 ya, hampir 2 tahun lah. Dan ini cukup sehat ya, sehat, dan so far dia bahagia, menunjukkan pertumbuhannya bagus, tidak ada yang mati dan lain sebagainya. Ini saya lihat ini perawatannya mudah ya, karena memang setiap hari kita siram pagi, atau kalau sore ada waktu kita sore seperti itu. Dan bentuknya seperti ini ya, daunnya ya unik ya tuh, Xanadu Philodendron. Ada juga kalau yang besar tuh namanya Philodendron yang besar tuh, yang di hutan tuh ada tuh ya. Apalah, kita juga punya di pojok sana. Nanti mungkin kita bisa ngobrol. Kalau hari ini sih modelnya seperti ini, jadi kayak rambut, kemudian ada daunnya seperti ini. Tuh. Seru ya. Nah, oke. Kemudian kalau dari sisi strukturnya seperti biasa ya, daunnya nggak terlalu berelief ya, dan ini ada daun mudanya nih, namanya baru siram tuh, bagus ya, bagus banget sih, unik dan cantik sih menurut saya, karena memang ini perpaduan antara apa ya, kayak aglonema tapi bentuknya begini, kerucil-kerucil gitu, seru sih. Tuh, kalau banyak jadi rimbun sih, enak banget ya lihatnya gitu. Oke, jadi Xanadu namanya. Saya baru tahu Xanadunya aja sih, ternyata memang berasal dari Amerika Selatan ya, jauh banget ya bisa ke sini. Ya itulah apa namanya? Kalau saya lihat oke, dan batangnya juga sehat-sehat di sini, akarnya juga tuh lihat seger banget ya, sehat-sehat. Ini kita siramin seperti biasa pagi sore ya, dan dia cukup bandel ya, nggak terlalu kena penyakit kayak si aglo kan sekarang pada lagi mati tuh, ada yang kena virus kata si mami. Nah, kalau ini sih tahan banget, karena walaupun di sini kan langsung ke ini ya, kadang-kadang kena sinar mati walaupun ada penghalang-halangan ini ya, halangan si bambu ini, tirai. Tapi so far aman, paling musuhnya kucing ya, kucing bagi kita kan banyak di sini gitu. Jadi kadang kucing nya di sini, mohon maaf. Gitu sih ya. Jadi hari ini hari Kamis ya, tanggal 28 ya, 28 Desember di 2023 ini, sebentar lagi mungkin besok ada yang cuti hari Jumat ya kan, kemudian ada juga yang mungkin sudah mulai sekarang. Di kantor saya juga udah ada yang cuti dari hari Selasa kemarin, jadi full sampai akhir tahun nanti udah libur terus kan.
Ya, selamat berlibur ya bagi Bapak Ibu semuanya yang sedang mengajukan cuti dan berlibur bersama keluarga. Gunakan waktu waktu liburnya, cutinya bersama keluarga tercinta, dan mudah-mudahan di akhir tahun ini jadi akhir yang mengesankan ya. Dan tentunya kita preparing buat resolusi di 2024 ya. Planning kita seperti apa, mudah-mudahan saya doakan kepada semuanya yang subscribe channel Suara Tanam channel ini lebih baik lagi di tahun depan, target-target kita lebih tercapai lagi, dan ya sehat jasmani dan rohani serta diberikan oleh Allah kelimpahan ya, kelancaran rezeki insyaallah ya. Bagi teman-teman yang belum dapat pasangan berjodoh, saya doakan juga agar di tahun depan insyaallah jodohnya datang ya kan, yang terbaik gitu. Jodoh datang, kalau tidak terbaik kan ya gimana gitu. Jodoh datang yang terbaik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kan itu yang terbaik ya. Oke, ngomong-ngomong di pagi hari ini dengan Sanadu. Jadi kalau saya lihat sih hari ini suasana kantor juga nggak terlalu yang gimana-gimana ya, karena mungkin di akhir tahun seperti ini udah mulai pada liburan. Tapi memang biasanya kita preparing buat reporting akhir tahun kan, buat planning ke depan seperti apa, budgeting seperti apa gitu sih ya. Mudah-mudahan kita bisa membuat planning yang terbaik di tahun depan dan target-target kita juga bisa tercapai ya. Nah, bagi para pebisnis ya kan, wirausaha ya kan, ya mudah-mudahan di tahun ini juga tahun depan juga bisa lebih baik lagi. Di tahun ini kita evaluasi apa yang kurang, apa yang menjadi masalah, kita perbaiki seperti itu ya. Karena sejatinya setiap usaha atau bisnis pastinya ada resiko ya. Kayaknya sih tidak ada usaha atau bisnis yang nggak punya resiko ya kan. Apa coba? Mungkin nggak ada sih, hampir semua punya resiko. Apapun yang kita lakukan pasti punya resiko. Bahkan kita jalan kaki di jalan ya, bisa resikonya apa, bisa ketabrak mobil, motor atau apa, ada kita nggak tahu. Nah itu yang simple. Artinya kalau berbisnis, apalagi berbisnis ya, pasti Bapak Ibu harus siap resiko. Kalau bisnis berarti kan rugi ya kan. Nah, ada beberapa yang mentalnya itu baru bisnis sekali rugi, habis itu udahan kapok. Sebenarnya sih bukan itu ya, kita harus pelajari gitu kan. Kita harus struggle, kita harus kuat bagaimana cara kita survive dalam bisnis. Kalau memang bisnis itu jadi passion, jadi memang jadi minatnya sih, saya kira jangan dijauhi, harusnya didekati. Jadi misalkan kita usaha nih ya kan, usaha jualan bakso atau apa ya, ternyata ruginya kenapa nih? Apakah memang marketnya yang kurang, atau mungkin posisinya kurang strategis sehingga sudah sulit dijangkau oleh konsumen, atau dari sisi makanannya itu biasa itu kan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita evaluasi dari semua misalnya case ya, misalnya saya sih ambil kita jualan bakso misalkan ya kan, sebenarnya bisa aja gitu kan kita evaluasi. Oh, tahun ini ternyata penjualan kita nih berkurang nih karena misalkan ada saingan. Oh, saingannya misalkan harganya lebih murah, terus rasanya lebih enak ya kan. Nah, itu bisa evaluasi tuh. Oh, berarti kita juga harus ini nih, harganya lebih bersaing nih. Kemudian kita kasih promo-promo, atau mungkin kita kasih sesuatu yang berbeda dengan sebelah gitu kan. Sebenarnya sih ya itu fair aja. Jadi semua bisnis kita dituntut untuk kreatif gitu kan. Kita dituntut untuk lebih baik gitu kan. Nah, itu sebenarnya sih memang tantangan di situ gitu kan. Risikonya apa? Ya bangkrut ya kan. Itu resiko lah gitu. Tapi yang jelas kalau memang jiwa passionnya di situ sih, dia akan terus berjualan gitu kan, gitu tanpa kenal lelah. Nah, itulah mental pebisnis ya, karena kan tidak semuanya orang bisa bermental seperti itu ya kan. Bangkrut sekali atau rugi sekali, habis itu udah kapok gitu kan. Nah, kalau mental pebisnis nggak gitu, down atau bangkrut, dia akan pelajari, dia akan scanning nih, kira-kira apa sih salahnya, apa sih kurangnya, apa sih yang jadi problem selama ini kan gitu kan. Gitu. Jadi
selalu berpikir untuk memperbaiki gitu kalau orang-orang yang jiwa bisnis. Begitu pun dengan beberapa bisnis lainnya ya. Dan kita punya company nih, perusahaan misalkan startup, bikin aplikasi, bikin sistem, bikin apalah ya kan. Ini kok ini ya penjualan kita sekarang nih nggak laku ya atau gimana. Nah berarti kita juga harus menciptakan inovasi baru. Ya ATM lah, amati, tiru, dan modify ya kan. Jadi amati, tiru, dan modifikasi gitu kan. Sebenarnya sih polanya itu, cuma prakteknya tuh ya ada aja gitu kan. Nah itu yang harus kita kembangkan lagi sih teman-teman semuanya ya. Jadi kalau saya pribadi, bisnis itu ya risiko, temannya risiko gitu ya. Bagaimana cara mengoptimalkan ya, kita cari tahu gitu kan. Kita harus belajar karena memang di setiap bidang itu ada ilmunya ya. Ada ilmunya yang memang benar-benar kita ikut seminar itu ada yang mending learning by doing di lapangan, ada juga seperti itu. Tapi baiknya sih memang kita harus tahu teori dan praktek itu harus selaras gitu kan ya. Jangan sampai teori saja tapi praktek nggak bisa ya, percuma. Begitupun langsung praktek tanpa dengan teori ya juga harus ya agak berisiko, karena kan harusnya sih teori dan praktek bisa kita kombinasikan dengan seksama, seperti itu sih ya modelnya. Oke, jadi hari ini pesan Sanadu ya, si Philodendron Sanadu ini bahwasanya ketika kita lagi jatuh ya kan dalam berbisnis atau berusaha terjatuh, teruslah berjuang. Kalau memang passionnya di situ, ayo terus pelajari sampai dengan akar-akarnya. Nggak mungkin sih Allah tidak memberikan rezeki pada salah satu bidang usaha kita kalau kita memang serius di situ. Karena semua bidang usaha tuh semua pasti ada ilmunya, ada caranya sih. Nggak mungkin nggak ada gitu kan ya. Jadi jiwa-jiwa bisnisnya kita harus bangun. Jiwa mental bisnis juga harus kita bangun. Jangan sampai sekalinya kita rugi langsung kapok dan seterusnya. Harus jadi evaluasi ya, gitu aja sih paling. Jadi Philodendron Sanadu mengajarkan bahwa jangan pernah menyerah jika engkau yakin dengan jalanmu sendiri ya, passionnya. Itu aja sih. Baik teman-teman semuanya yang dirahmati Allah SWT, di hari Kamis tanggal 2 Selasa, Rabu, Kamis ya, 28 Desember 2002, hari Kamis 28 Desember 2023, sorry belibet, bahwa pagi hari ini kita sudahi dulu ya ngobrolin sama si Sanadu. Dan mudah-mudahan kita yang sedang berhobi dengan tanaman terus jangan pernah bosan ya memelihara, merawat mereka nih, karena mereka itu terlalu cantik untuk diabaikan tuh. Mereka tuh lihat, wah. Oke, yang setuju angkat tangannya di kolom komentar. Baik, terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga Sanadu di pagi hari ini sudah ngobrol-ngobrol banyak dengan pemirsa Suara Tanam Channel. Dan kita sudahi dulu, sampai jumpa esok lagi. Kita akan ngobrol dengan tanaman yang lainnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bye bye. Assalamualaikum. Aduh.